Radio 104,2. Radio Tasya, suara lebih tercinta. Di Gantung Kubah kita bersama 104,2 Tasya FM. Anda saat ini masih mendengarkan 104,2 Tasya FM. Tasya FM, suara negeri tercinta, dakwah dan pendidikan. Langsung dari Studio 1, Kubah, Kabupaten 50 Kota, kita jelang acara berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tasya, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Ajo dan Ustadz Uge di pagi ini di edisi Senin nih, tanggal 22 Februari 2021 dalam acara Tausiah Subuh yang biasa yang dibawakan oleh Ustadz Uge, dan alhamdulillah Ustadz kita sudah ada di studio pagi ini. Langsung aja kita sapa Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Alhamdulillah. Judul ceramah kita apa sekarang? Keutamaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan berbaik sangka kepada Allah. Ya. Baik sahabat Tasya, langsung aja kepada Ustadz kita, persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, sahabat Tasya dimanapun Anda berada, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Tuhan semesta alam, Allah yang menciptakan alam, Allah yang menciptakan segala ada yang di bumi, Allah pula yang menciptakan segala yang ada di langit. Allah menciptakan segala makhluk yang hidup, yang bernyawa, yang bernafas. Dan Allah juga yang menciptakan makhluk yang tidak bernyawa, yang tidak bernafas, ataupun makhluk mati. Allah ciptakan semuanya. Apalagi yang ada di bumi, yang semuanya diperuntukkan untuk manusia selaku khalifah yang ada di atas bumi. Di atas bumi ini manusia khalifahnya. Manusia ini adalah khalifah di atas buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seandainya manusia kita manusia diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai khalifah, maka pantas dan layaklah kita pandai-pandai untuk menjadikan diri kita sebagai manusia
yang fungsinya sebagai khalifah di atas bumi. Bagaimana khalifah di atas bumi? Yaitunya merupakan pemimpin yang ada di atas bumi, yang tugasnya tak lain dan tak bukan mungkin mengolah bumi sebaik-baiknya, baik itu di lautan ataupun di daratan. Sebetulnya tugas manusia adalah bagaimana membuat bumi ini semakin baik, bukannya malah semakin rusak. Rusak di lautan, rusak di daratan, bahkan sampai ke udara pun jadi rusak. Bukan itu sebetulnya maksud Allah menciptakan manusia. Akan tetapi Allah juga katakan, Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ini sudah kata Allah, telah tampak kerusakan di darat dan di laut, ulah sebab tangan manusia, kata Allah. Inilah sebetulnya yang menjadikan kerusakan di atas bumi dan laut, baik itu termasuk di udara sekalipun, manusialah yang membuat ulah. Oleh sebab itu sebagai manusia, pandai-pandailah menjaga amanah, suatu pesan yang dititipkan oleh Allah kepada kita, suatu kepercayaan yang Allah berikan kepada kita selaku hamba Allah yang menjadi insan, yang Allah berikan suatu kepercayaan menjadi khalifah di atas bumi. Pandai-pandailah memimpin dan mengolah bumi sehingga menjadi baik untuk kedepannya. Tugas kita sebetulnya bagaimana untuk selalu mengabdi dan menghambakan diri kepada Allah. Apa maksudnya? Segala perintah Allah kita lakukan, segala larangan Allah kita tinggalkan, termasuk merusak bumi, itu adalah larangan Allah. La tufsidu fil ard, jangan engkau buat kerusakan di atas bumi, kata Allah. Kalau seandainya itu suatu larangan, tinggalkan. Kalau seandainya itu perintah, lakukan. Makanya tetaplah melakukan perintah Allah dan tetap meninggalkan larangan Allah. Justru dengan itulah insya Allah kita sebagai manusia adalah hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, sahabat tasyah dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita kirimkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin umat, manusia pilihan yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kepercayaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia untuk kita contoh dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang baik untuk kita contoh dalam kehidupan, panutan dalam kehidupan, yang kalau seandainya kehidupan kita dasari hidup kita dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan selamat kehidupan kita. Baik itu mencontohnya dari segi pemerintahannya, bagaimana Rasulullah memimpin, cara pemerintahannya, bagaimana Rasulullah mencontohkan kehidupan pribadinya, bagaimana Rasulullah mencontohkan hidup berkeluarganya. Kita contoh dari segala aspek kehidupan. Dari seni kehidupan Rasulullah kita jadikan contoh dalam kehidupannya semuanya. Ketika kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh, maka hidup adalah ketenangan, hidup adalah kebahagiaan. Kenapa?
Salah satu contohnya adalah ketika hidup keluarga kita atau kita berkeluarga dalam kehidupan, contohnya adalah Rasulullah, maka insya Allah keluarga kita, rumah tangga kita bagaikan laksana surga. Sebab kenapa? Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Kalau seandainya umatnya mencontoh keluarga Rasul, maka keluarga kita akan bagaikan laksana surga di atas dunia. Gak ada timbul yang namanya perceraian, gak ada timbul yang namanya pertikaian. Kalaupun timbul, itu hanyalah sekedarnya saja yang tidak membuat suatu kerugian fatal dalam kehidupan kita. Itulah contohnya Rasulullah dalam kehidupan kita. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin, sahabat tasyah dimanapun Anda berada, kalau seandainya ingin berperilaku contoh Rasulullah, kalau ingin berkata, bertutur, berucap contoh Rasulullah, kalau ingin beribadah contoh Rasulullah. Rasulullah uswah hasanah, uswatun hasanah, contoh suri teladan yang baik untuk kita. Segala kebaikan itu ada pada diri Rasul dan pantas serta patut kita contoh dalam kehidupan. Bagaimana mencontoh Rasul? Maka jalankan segala apa yang beliau perintahkan melalui Al-Quran dan Sunnah, dan tinggalkan apa yang beliau larang. Itulah insya Allah kita akan selamat dalam menempuh kehidupan di dunia maupun akhirat. Kaum muslimin, sahabat tasyah dimanapun Anda berada, dalam kehidupan manusia ada suatu mungkin keinginan atau tujuannya hendak kita capai dalam kehidupan. Ada yang dinamakan dengan cita-cita. Apa itu cita-cita? Cita-cita itu adalah suatu impian yang hendak kita gapai dalam kehidupan, diiringi dengan usaha. Baik itu usahanya belajar, ataupun usahanya bekerja, ataupun yang lain yang mengarah untuk mewujudkan suatu impian. Itu cita-cita. Berbeda dengan angan-angan. Kalau angan-angan hanya suatu keinginan belaka tanpa diikuti dengan usaha. Nah itu. Tapi kalau cita-cita diiringi dengan usaha dan doa, serta keyakinan teguh dan sungguh-sungguh. Nah itu cita-cita. Maka ketika suatu impian kita mungkin, suatu cita-cita kita tercapai sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan keinginan kita, maka itu suatu nikmat yang sangat luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Maka bersyukurlah kita kalau seandainya impian itu tercapai, cita-cita itu terwujud, keinginan itu sampai. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai di ketika cita-cita kita sudah tercapai, malah kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ketika tujuan kita telah kita miliki, kita lupa beribadah, lupa sholat, lupa puasa, enggak mau zakat, enggak tunaikan haji di ketika sanggup. Itu adalah suatu kekeliruan dalam kehidupan kita. Padahal sebetulnya suatu impian yang telah kita gapai, suatu cita-cita yang telah kita capai, suatu keinginan yang telah kita temui, sebetulnya tak lepas daripada nikmatnya dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh sebab itu sebetulnya
Ketika ada sesuatu impian yang baik yang kita gapai dalam kehidupan kita, itulah sesungguhnya kenikmatan Allah. Itulah kenikmatan Allah yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Apa tujuannya? Tak lain dan tak bukan adalah untuk lebih dekat kepada Allah. Lebih sadar kita bahwasanya semuanya datang daripada Allah. Datang dari Allah, segala keberkahan, kenikmatan itu Allah yang berikan untuk kita. Kita hanya berusaha, Allah sebetulnya yang berikan. Itu sebetulnya pentingnya syukur dalam kehidupan kita. Ketika kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, kata Allah, Allah tambah kenikmatan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Kalau seandainya kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka azab Allah turunkan untuk kita. Itulah fungsinya syukur di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, apapun keputusan Allah, apapun ketentuan Allah yang Allah berikan kepada kita, kalau seandainya itu berupa kenikmatan, itu membuat kita bahagia, itu membuat kita gembira, itu membuat kita senang, itu membuat hati kita lapang. Itu suatu kenikmatan yang sesuai dengan keinginan kita. Sebaliknya, Allah dalam kehidupan manusia tidak hanya memberikan suatu kebahagiaan, tidak hanya memberikan suatu ketenangan, tidak hanya memberikan suatu kesenangan, akan tetapi Allah menciptakan dua-dua di dalam kehidupan ini. Ada kegembiraan, ada pula kedukaan. Ada kesenangan, ada pula kesedihan. Ada kegembiraan, ada pula kedukaan. Ada yang namanya sesuai keinginan, ada pula yang berbeda dari keinginan. Walaupun usahanya sama, kadang-kadang hasilnya berbeda. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian kejadian yang kita alami berdasarkan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan pernah kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu husnuzon kepada Allah. Apapun bentuk kejadian dan ketetapan yang kita alami yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, tetap husnuzon kepada Allah, tetap berbaik sangka kepada Allah. Apapun bentuknya, baik itu kejadian yang membuat kita sedih, kejadian yang membuat kita berduka, menangis, terhibak dan sebagainya, tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita lari daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menjual iman, menggadaikan agama, lalu membiarkan saja ibadah terlunta-lunta. Jangan. Tetap berbaik sangka kepada Allah. Jangan mengurangi ibadah, tetap ibadah. Malah kalau seandainya Allah semakin menguji kita dengan sesuatu kepedihan, kesedihan, kesengsaraan, malah semakin dekat hendaknya kita kepada Allah. Jangan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Udahlah ditimpakan suatu cobaan yang menyedihkan, malah jauh dari Allah. Suatu kerugian yang kita dapat jadinya. Mungkin ketika kita ditimpa suatu kemalangan, malah kita jauh daripada Allah. Bukannya mendapatkan suatu ketenangan jiwa, malah bertambah kesedihan dan kedukaan yang kita dapat. Itulah untungnya kita selalu dekat dengan Allah. Allah, kalau dekat kita dengan Allah, Allah semakin dekat dengan kita. Apapun persoalan dunia, apapun persoalan yang kita alami, maka insya Allah dengan berbaik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka urusan yang sulit akan terasa mudah, kesedihan bertukar gembira, kepedihan
berganti bahagia. Seperti itulah sepatutnya apabila kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita sedihkan dalam kehidupan kita, bukan itu. Kadang-kala kita hanya baru ditimpakan sedikit musibah, buruk sangka kepada Allah. Kenapa ya saya hidup, saya miskin saat ini, sementara saya tetap beribadah, saya tetap sholat, saya tetap puasa, tetap zakat, bahkan saya berbuat baik kepada setiap manusia. Kenapa hidup saya masih miskin? Kenapa orang tetangga saya kaya, sementara mereka jalan bersedekah, ibadah nggak ada tapi kaya? Kenapa Allah nggak adil kepada saya? Itu artinya kita buruk sangka kepada Allah, suudzon kepada Allah. Ketika kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang kita sangkakan kepada Allah, maka itulah yang akan didatangkan Allah kepada kita. Prasangkaan hamba sangat besar berpengaruh kepada Allah. Itu makanya dalam kehidupan, kalau seandainya pengen hidup kita tenang, pengen hidup kita bahagia, tetap jaga baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lepas daripada prasangka baik kita kepada Allah. Dalam kondisi apapun, dimanapun, seperti apapun kondisi kehidupan kita, tetap baik sangka kepada Allah. Kalau seandainya ada kita memiliki atau diberikan Allah kekurangan fisik apapun bentuknya, tetap prasangka baik kepada Allah. Kekurangan ekonomi, prasangka baik kepada Allah. Kekurangan apapun, tetap prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu sebetulnya prasangka hamba tetap sangat besar pengaruhnya kepada makhluknya. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada. Oleh sebab itu sebetulnya dalam kehidupan kita manusia, apapun yang terjadi, baik itu kegembiraan, kebahagiaan, kesedihan, tetap jaga prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tema yang kita angkat pada saat ini adalah keutamaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan manusia, sebagai hamba Allah yang selalu mendapatkan rahmat, yang selalu Allah berikan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, yang tak pernah henti Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, maka tetap jaga baik sangka kita kepada Allah. Sebab kenapa berbaik sangka kepada Allah dilakukan dengan mengharapkan ridha Allah, mengharapkan ridha Allah, berdoa, bertawakal dan berusaha serta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kehidupan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak rahmat Allah yang Allah limpahkan kepada kita. Bahkan kalau seandainya kita bandingkan mana yang banyak kesedihan dengan kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita, mungkin saja jauh lebih banyak kebahagiaan yang kita terima. Mana yang banyak Allah memberikan waktu sehat kita dibandingkan waktu sakit kita, mungkin banyak Allah berikan waktu yang sehat dalam kehidupan kita dibandingkan dengan waktu yang sakit yang kita alami. Di sebalik kesedihan itu Allah ciptakan yang namanya kebahagiaan. Kadang-kala manusia nggak sadar bahwasanya sedikit saja Allah berikan suatu cobaan kepadanya, lupa akan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Kadang-kala sakitnya hanya 1 minggu, luar biasa buruk sangkanya kepada Allah. Kadang-kala hutangnya hanya 1 bulan, buruk sangkanya luar biasa kepada Allah.
Padahal sebetulnya nikmat yang Allah berikan yang lain yang tidak bisa kita sebutkan jauh lebih banyak yang Allah berikan kepada kita. Contohnya saja mata kita masih bisa melihat. Mungkin banyak saudara kita yang mungkin tidak bisa melihat dunia. Betapa sedihnya mungkin mereka ketika nggak bisa melihat dunia. Banyak mungkin saudara kita yang tuli, yang nggak mampu mendengarkan, kita mampu mendengar. Maka oleh sebab itu lihatlah sebetulnya betapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Selagi kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun akan memberikan apa yang kita sangkakan kepada Allah. Justru itu sebetulnya Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 218, sesungguhnya orang yang beriman, orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang yang beriman, yang berhijrah mengharapkan rahmat Allah. Kalau seandainya mereka beriman, tentu ridha Allah mereka harapkan dalam kehidupannya. Kenapa mereka percaya kepada Allah? Apapun ketentuan percaya kepada Allah, imannya semakin diuji semakin tebal. Imannya semakin diuji semakin bertambah. Semakin dekatnya seseorang kepada Allah ketika diuji. Itulah sebetulnya orang yang beriman. Iman kalau nggak diuji, nggak tahu sampai di mana iman seseorang penting untuk diuji. Allah mengatakan juga dalam salah satu ayatnya, apakah kalian mengira engkau dibiarkan saja? Engkau mengatakan beriman padahal belum diuji, kata Allah. Jadi untuk menentukan setinggi mana iman seseorang, sebesar mana iman seseorang, penting untuk diuji. Dan ujian itulah yang berbeda-beda di setiap kita manusia. Allah memberikan ujian kepada hambanya berbeda-beda sesuai dengan apa yang kita sanggupi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian kecuali semampu kita. Itulah sebetulnya manusia yang diuji penuh dengan ujian dalam kehidupan. Jadi oleh sebab itu iman penting dalam kehidupan. Iman harus kokoh dalam menjalani kehidupan. Selalu hijrah. Apa maksudnya hijrah? Pindah itu gimana? Pindah dari suatu hal yang kurang baik kepada yang baik. Dari yang tidak beriman kepada yang beriman. Dari akhlak yang buruk kepada akhlak yang baik. Pindah. Itulah gunanya hijrah. Bukan hanya pindah dari tempat ke tempat lain, bukan. Tapi jiwa kita, hati kita pindahkan dari yang kotor kepada yang suci. Itulah Allah pesankan kepada kita. Orang yang beriman, yang berhijrah kepada Allah dan berjihad di jalan Allah, serta mengharapkan rahmat Allah. Itulah sebetulnya orang yang selalu bersangka kepada Allah, selalu pindah dia dari hal yang kurang baik kepada yang baik. Kenapa? Dia tetap bersangka baik kepada Allah. Walaupun kondisinya kurang menguntungkan dalam kehidupan dunia, tetap bersangka kepada Allah. Dalam sebuah sunnah dikatakan, aku berdasarkan prasangka hambaku kepadaku. Apabila ia berbaik sangka, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Jika ia prasangka buruk, maka ia mendapatkan keburukan. Hadis Rawahu Ahmad. Allah sesuai dengan prasangka hambanya, kata Rasulullah. Apabila hamba Allah berbaik sangka kepada Allah, maka Allah sesuai dengan prasangka hambanya.
Apabila hamba Allah bersangka kepada Allah, itu pula yang dia dapatkan. Itulah sebetulnya kehidupan manusia. Makanya kalau kita pengen kebaikan dunia, kebaikan akhirat, baik sangka kepada Allah. Sebab Allah tahu mana yang terbaik dalam kehidupan kita. Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Walaupun kita kadang-kala menganggap sesuatu itu terbaik untuk kita, kadang-kala menurut Allah tidak. Dalam satu ayat Allah mengatakan bisa jadi itu menurutmu baik, tapi belum tentu itu baik menurut Allah. Bisa jadi itu menurut kita yang buruk, tapi menurut Allah tidak. Itulah Allah Maha tahu mana yang terbaik untuk kita. Kaum muslimin, sahabat tasyah, dimanapun Anda berada. Jadi oleh sebab itu boleh jadi kata Allah, kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 216. Ini jelas kata Allah. Jadi apapun kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita yang sesuai dengan takdirnya Allah, itu adalah yang terbaik untuk kita. Jadi oleh sebab itu, apa saja keutamaan berbuat sangka kepada Allah? Keutamaan berbuat sangka kepada Allah yang pertama itu adalah jauh dari ketakutan ini. Mungkin dalam kehidupan kita penuh dirundung dengan ketakutan. Apapun bentuk ketakutannya. Ketakutan kemiskinan, ketakutan kesengsaraan, ketakutan suatu kelemahan iman, ketakutan daripada tidak memiliki keluarga. Dari segi ketakutan itulah kalau kita berbaik sangka kepada Allah, segala ketakutan akan jauh dari kita. Rasulullah SAW mengatakan dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW masuk untuk menemui seseorang pemuda yang sedang sakaratul maut. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimana keadaanmu?" Pemuda itu berkata, "Ya Rasulullah, aku mengharapkan rahmat Allah dan aku sangat takut akan dosa-dosaku." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah takut dan rajak berkumpul dalam hati seorang hamba dalam keadaan seperti ini, kecuali Allah akan memberikan kepadanya apa-apa yang diharapkannya dan akan memberikan keamanan kepadanya dari perkara yang ia takuti." Ini kata Rasulullah. Artinya apa? Kalau seandainya seseorang itu menjaga prasangka baiknya kepada Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik untuknya. Makanya banyak dalam kehidupan kita mungkin terjadi. Kadangkala kita takut dengan sesuatu yang akan terjadi, padahal belum tentu itu terjadi. Apalagi mungkin kita sebagai mahasiswa yang baru tamat, yang baru wisuda, yang baru tamat daripada kuliahnya, banyak yang mereka takutkan apa? Tidak mendapatkan suatu pekerjaan setelah perkuliahan. Ini banyak terjadi. Setelah kuliah lama 4 tahun, 5 tahun, setelah S1 contohnya, lalu setahun nggak dapat kerja, timbul suatu ketakutan. Apa yang ditakutkannya? Nanti kalau nggak ada pekerjaan saya akan jatuh miskin. Ini sesuatu yang ditakutkannya. Padahal sebetulnya Allah kan udah katakan, Allah menjamin rezeki seseorang. Asalkan kita tetap berusaha dan berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah. Itulah kuncinya sebetulnya. Kunci kebahagiaan dunia itu berbaik sangka kepada Allah. Suatu saat Allah berikan yang terbaik untuk kita. Mungkin pada saat ini pada waktunya untuk kita menikmatinya.
Kalau seandainya prasangka kita tetap baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah jauhkan kita daripada yang namanya ketakutan. Kalau seandainya jauh daripada Allah, tentu kita akan dirundung ketakutan di setiap waktu kita. Kaum muslimin, sahabat tasya, dimanapun Anda berada. Yang kedua, selalu dekat dengan Allah. Ini keuntungan, keutamaan daripada prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku berdasarkan prasangkaan hambaku kepadaku, aku akan selalu bersamanya jika ia mengingatku. Jika mengingatku dalam hatinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia berzikir mengingatku dalam suatu jemaah, aku akan sebut-sebut dia dalam jemaah yang lebih baik. Jika ia mendekatiku sejengkal, maka aku akan dekatinya sehasta. Jika ia mendekatiku sehasta, maka ia dekatiku sedepa. Jika ia mendekatiku dengan berjalan, maka aku mendekat kepadanya dengan berlari. Inilah prasangka baik kita kepada Allah. Jauh sebetulnya kebaikan yang Allah berikan kepada kita ketimbang prasangka buruk kita kepada Allah. Membuat hati kita jauh daripada Allah ketika kita buruk sangka kepada Allah. Banyak manusia yang terjebak kepada kesesatan, terjebak kepada ketidakbaikan ketika ia prasangka buruk kepada Allah. Menganggap Allah tidak adil, Allah tidak baik kepadanya. Kenapa orang kaya kita miskin, Allah tidak adil? Banyak prasangka buruk terjadi kepada Allah. Akhirnya apa? Tidak dekat kepada Allah. Semakin jauh dan menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa jadi kalau seandainya orang buruk sangka kepada Allah, bisa jadinya musyrik kepada Allah. Gak mau lagi mengakui Allah sebagai Tuhannya, beda akidah, lain agama, pindah suatu keyakinan. Ini yang terjadi. Akhirnya apa? Fatal dalam kehidupan dunia, fatal juga dalam kehidupan akhirat. Makanya prasangka baik kepada Allah akan menjaga kita selalu dekat dengan Allah. Kalau kita prasangka buruk kepada Allah, akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, sahabat Asyah, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, keutamaan daripada berbuat sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah diampuni dosa-dosanya. Ini ternyata gampang sebetulnya. Ketika kita berbuat sangka kepada Allah, apapun kejadian yang Allah berikan dalam kehidupan kita, selalu bersangka kepada Allah, Allah ampuni setiap dosa kita. Dosa dalam kehidupan manusia tentu selalu ada dalam kehidupan kita. Gak ada manusia yang tidak berdosa dalam kehidupannya. Siapapun manusianya, seperti apapun jabatannya, seperti apapun alim dan solehnya, tetap memiliki dosa dalam kehidupannya. Maka yang ketika kita bersangka kepada Allah, berbaik sangka itu akan bisa mengampuni segala dosa kita. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau selama berdoa dan berharap kepadaku, maka aku pasti akan berikan ampunan kepadamu dari segala dosa-dosamu, dan aku tidak akan peduli. Wahai anak Adam, andai kata dosa-dosamu sampai ke langit, kemudian engkau memohon kepadaku, maka pasti aku akan berikan ampunan kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku, tapi engkau tidak menyekutukanku sedikit pun, maka pasti aku akan datang kepadamu
dengan membawa ampunan sepenuh bumi, luar biasa. Ternyata Allah sangat cinta kepada hambanya, sangat sayang kepada hambanya selagi kita tidak musyrik kepada Allah. Sebesar apapun dosa kita, sejauh manapun kesalahan kita, selagi kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ampuni segala dosa kita. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Sepenuh langit, sepenuh bumi dosa yang kita pikul, tapi tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa kita oleh Allah. Asalkan jangan kita berbuat sangka dan syirik kepada Allah, segala dosa yang kita lakukan, Allah akan memberikan ampunan terhadap dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Siapa manusia yang tidak punya dosa? Coba tanya diri kita, sejauh mana dosa, sebanyak apa dosa yang telah kita lakukan, kesalahan yang telah kita perbuat. Tanya diri kita. Kalau seandainya adalah mungkin kita mencoba menuliskan dalam sebuah kertas putih mungkin, atau dalam sebuah buku dosa yang kita tuliskan dalam setiap saat dalam kehidupan kita mungkin. Berapapun buku yang kita tuliskan, berapapun kertas yang kita pakai untuk menulis dosa kita, tentulah dosa itu tidak akan mampu kita tulis. Sampai penuh pun buku itu tidak akan mencakup dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Begitu banyak dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jika Allah tidak mengampuni dan tidak Maha Pengampun, tentulah tempat kita nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang, ketika hambanya saling minta ampun kepada Allah, apapun dosa asalkan tidak syirik kepada Allah, maka Allah ampuni dosa kita. Jadi itulah keutamaan berikutnya, diampuni dosa kita selagi kita berbuat sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, keutamaan berbuat sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah yang baik. Ternyata prasangka baik kepada Allah merupakan ibadah. Begitu gampangnya sebetulnya umat Islam beribadah kepada Allah. Begitu mudahnya sebetulnya umat Islam mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan suatu pahala yang berkah dari Allah, mudah sebetulnya. Baik sangka saja kita kepada Allah tanpa melakukan apapun, insya Allah Allah berikan suatu kebaikan ibadah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sahabat tasyah dimanapun anda berada, jadi tetaplah berbuat sangka kepada Allah dalam kondisi apapun kita berada. Dalam sebuah sunnah dikatakan, sesungguhnya berprasangka baik kepada Allah adalah termasuk sebaik-baik ibadah. Hadis sahih Abu Daud. Ternyata prasangka baik kepada Allah termasuk sebaik-baik ibadah. Apapun ibadah yang kita lakukan di atas dunia termasuk prasangka baik adalah golongan ibadah yang paling baik di sisi Allah. Berbaik sangka saja kita kepada Allah sudah merupakan ibadah yang baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, keutamaan daripada berbaik sangka kepada Allah itu adalah terhindar daripada keburukan akhirat. Keburukan akhirat yang kita takutkan. Apa keburukan akhirat? Ada yang namanya azab. Di awal azab akhirat itu azab, ada yang namanya azab kubur. Setelah itu azab setelah berbangkit, ada azab pada mahsyar, azab neraka, apalagi penuh dengan azab kalau seandainya manusia tidak beriman kepada Allah. Kalau kita berbuat sangka kepada Allah dalam kehidupan, maka bisa menghindarkan diri kita
daripada azabnya akhirat. Nggak tanggung-tanggung sebetulnya. Kalau nanti kita menyesal dalam kehidupan akhirat, nggak ada guna lagi. Kenapa ya dulu waktu saya kehidupan dunia saya nggak rajin sholat, nggak ada gunanya di sana lagi. Sebab orang yang meninggalkan sholat itu dalam sebuah ayat Allah mengatakan, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Lalu kita menjawab, kami tidak sholat. Timbul penyesalan di sana. Makanya oleh sebab itu sebetulnya kalau seandainya kita tetap menjaga prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan terhindar dari yang namanya keburukan akhirat. Dalam sebuah sunnah dikatakan, ada 3 golongan manusia yang tidak akan ditanya di hari kiamat. Mana itu? Manusia yang mencabut selendang Allah. Sesungguhnya selendang Allah adalah kesombongan, dan kainnya adalah aizah atau keperkasaan. Manusia yang meragukan perintah Allah, dan manusia yang putus asa dari rahmat Allah. Ini adalah manusia yang tidak ditanya di akhir hari kiamat. Orang yang sombong masuk ke neraka, dan manusia yang putus asa masuk ke dalam neraka. Suatu ketakutan dalam kehidupan kita apabila sombong telah ada pada diri kita. Dalam sebuah sunnah lain dikatakan bahwa Rasul mengatakan, kalau seandainya ada pada manusia sedikit saja rasa sombong, maka surga bukan miliknya. Banyak manusia yang terjebak pada saat ini kepada kesombongan. Faktornya pun banyak yang menyebabkan manusia jatuh kepada kesombongan. Apa contohnya? Kecantikan, ketampanan membuat manusia sombong. Banyak manusia yang sombong karena cantiknya, menganggap orang lain nggak apa-apa dibandingkan yang kecantikannya. Banyak manusia yang sombong yang ketampanannya, padahal sebetulnya manusia yang paling tampan itu Nabi Yusuf. Dan Allah tidak akan menciptakan lagi ketampanan seperti itu. Lantas kita apa yang kita sombongkan? Banyak manusia yang sombong karena hartanya, kekayaannya. Sedikit baru mempunyai rumah, sombongnya luar biasa. Punya mobil 1, sombongnya luar biasa. Membuat kekayaannya menjadi sombong kepada manusia lain. Selanjutnya yang membuat manusia itu sombong, harta atau tahta atau jabatannya. Ini banyak manusia yang terjebak kepada kesombongan di ketika tahta jabatannya tinggi. Hati-hati para pejabat, para orang-orang yang memangku suatu jabatan, hati-hati dengan kesombongan. Kecantikan, kekayaan, dan jabatan serta keturunan bisa membuat seseorang sombong kepada manusia lain. Kaum muslimin, sahabat tasyah, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, keutamaan daripada orang yang berbaik sangka kepada Allah itu adalah terhindar dari dosa besar dalam akhirat. Dalam agama Islam, itulah jauh daripada dosa besar dalam Islam. Orang yang selalu bersangka kepada Allah tentulah tidak mau melakukan dosa besar. Kenapa? Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia yakin kalau itu yang terbaik yang Allah berikan dalam kehidupannya. Belum tentu anggapan yang terbaik menurut kita itu adalah terbaik menurut Allah. Contohnya apa? Kalau seandainya kita prasangka buruk mungkin. Nah, bagaimana sih? Seandainya Allah berikan saya mobil, mungkin saya sudah bahagia. Itu anggapan kita. Belum tentu itu yang terbaik menurut Allah. Kenapa? Bisa jadi Allah Maha tahu daripada itu. Nih, nanti kalau aku berikan kepada engkau mobil, bisa jadi engkau kecelakaan dan fatal dalam hidupmu. Itulah mungkin hikmah satunya. Makanya prasangka baik penting dalam kehidupan kita, apalagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah sunnah dikatakan,
Dari Ibnu Abbas ada seorang laki-laki yang berkata, "Ya Rasulullah, lupa dosa besar ini." Rasulullah bersabda, "Dosa besar itu adalah musyrik kepada Allah, putus asa dari rahmat Allah, putus harapan dari rahmat Allah." Jadi ini kata Rasulullah, bahwasanya dosa itu adalah berputus asa dari rahmat Allah. Itu salah satunya. Berputus asa dari rahmat Allah merupakan suatu yang sangat besar dosanya. Makanya jangan pernah putus asa dalam hidup. Apapun yang terjadi, jangan putus asa. Sebab kalau kita putus asa kepada kehidupan kita, rahmat Allah pun akan putus kepada kita. Tetap berusaha, tetap berdoa dan tawakal kepada Allah. Selanjutnya, keutamaan daripada berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tentulah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat dikatakan, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut. Tidak akan diterima doa kita, dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala." Dalam surah Al-A'raf ayat 56. Artinya apa? Jangan kamu membuat kerusakan di atas bumi. Seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya seseorang kalau sudah membuat kerusakan di atas bumi, berarti manusia tidak lagi mempergunakan jati dirinya sebagai khalifah yang diberikan amanah kepada kita manusia. Sesungguhnya berbuat baik itu penting. Tidak hanya untuk diri kita berbuat baik, tidak. Tidak hanya berbuat baik kepada manusia lain, tidak. Tapi kepada seluruh alam yang ada di atas bumi ini, mesti berbuat baik kepada mereka. Artinya apa? Jangan buat kerusakan di atas bumi. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, bahwasanya hikmah atau keutamaan daripada berbaik sangka kepada Allah itu adalah lebih optimis. Ini penting ini. Membuat manusia optimis, maju ke depan tanpa mundur, tanpa pantang putus asa. Orang yang bersangka kepada Allah pantang bagi dia menyerah. Sebab kenapa? Dia tahu kalau seandainya suatu saat di sebalik kedukaan ada suatu kebahagiaan, yakinnya optimis. Kalau hari ini gagal, besok mungkin sukses. Kalau hari ini belum berhasil, besok mungkin beruntung. Ada suatu optimis dalam kehidupannya, tanpa ada keraguan di matanya dalam kehidupan. Kenapa? Di sebalik kesulitan itu Allah berikan suatu kemudahan. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Ini kata Allah. Berbaik sangka kepada Allah adalah salah satu jalan bagi kita untuk menuju takwa kepada Allah. Jadi mendapatkan rahmat Allah dan lebih optimis dalam kehidupan adalah salah satu bentuk daripada keutamaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih optimis dalam kehidupan membuat kita lebih yakin suatu saat hidup kita akan lebih baik. Itulah pentingnya berbaik sangka kepada Allah, membuat kita lebih optimis hidup untuk ke depan. Selanjutnya, hikmah atau keutamaan yang kita dapatkan daripada berbaik sangka kepada Allah adalah menjadi pribadi yang ikhlas. Ini yang lebih penting. Menjadi manusia yang ikhlas. Orang kalau sudah berbaik sangka kepada Allah, timbul yang namanya ikhlas. Oh, kalau seandainya ini diberikan Allah, saya ikhlas.
ada baik sangka di sana. Ada musibah ikhlas, ada cobaan ikhlas, ada ujian dari Allah ikhlas. Dengan ikhlasnya manusia akan timbul yang namanya baik sangka. Dengan baik sangkanya kepada Allah timbul rasa ikhlas. Jadi ikhlas dengan baik sangka kepada Allah saling melengkapi dan saling bersangkut paut antara ikhlas dengan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, jikalau mereka sungguh-sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami yang memberikan sebagian dari karunia-Nya, dan demikian pula Rasulnya. Sesungguhnya kami adalah orang yang mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Orang yang apabila ridho dengan keputusan Allah, ridho dengan keputusan apa yang digariskan Rasulullah, maka hidupnya akan menjadi tenang. Mereka menganggap cukup Allah saja yang menjadi pelindung kami. Inilah kata-kata orang yang beriman. Apapun kejadiannya mereka pasrah dan tawakal kepada Allah. Biarlah Allah yang membalasnya. Ada orang yang menyakitinya, dia berlindung kepada Allah. Biarlah Allah yang membalasnya. Menjadi pribadi yang ikhlas dalam kehidupan itu sepatutnya sangat sulit kita lakukan, kecuali kita berbaik sangka kepada Allah dan yakin serta ridha atas keputusan dan takdir Allah. Kaum muslimin, sahabat tasyah dimanapun anda berada, Rasulullah SAW bersabda dari Abu Sufyan, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, berkata, 3 hari sebelum meninggalnya Rasulullah SAW, aku mendengar beliau bersabda, janganlah seorang di antara kamu atau kadang meninggal kecuali telah berbuat sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali berbuat sangka kepada Allah. Jadi Allah tidak inginkan kita meninggalkan dunia sebelum kita berbuat sangka kepada Allah. Jadikanlah kehidupan kita selalu berbuat sangka kepada Allah. Mudah-mudahan dengan berbuat sangka kepada Allah, apapun yang menimpa kehidupan kita, apapun musibah yang datang kepada kita, kita akan lebih yakin bahwasanya itu yang terbaik untuk kita. Nggak ada lagi rasa kekecewaan, nggak ada lagi rasa putus asa dalam kehidupan. Kenapa? Berbuat sangka memberikan suatu sifat, suatu motivasi, suatu hati yang baik dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan pengajian yang kita sampaikan pada saat ini memberikan suatu ilmu, suatu pengetahuan, suatu iman yang lebih meningkat. Bahwasanya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itulah yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Baik sahabat Tasya, sebelum kita lanjut menerima atensi dari sahabat Tasya,